itu kan kayak kita yang jadi OP-nya, jadi kadang ambil darah dari kita juga. Nah ini beberapa kegiatannya. Nah ini jadi korbannya bukan korban ya, oh iya, jadi orang percobaannya tuh teman kita sendiri, terus ada yang megangin, ada yang melakukan percobaan. Nah ini diukur-ukur sendiri. Ini juga latihan masang-masang. Halo, assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku Noni, dan di sini aku akan sharing informasi dan tips seputar kesehatan, kedokteran, dan motivasi pendidikan. Jadi buat kalian yang tertarik dengan topik-topik yang aku bawain di YouTube channel ini, kalian bisa subscribe YouTube channel ini dan klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi. Dan kalian bisa juga share video ini ke media sosial kalian dan ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu informasi yang ada di video ini. Oke, sesuai judulnya, kita akan ngomongin tentang gimana sih itu preklinik. Gimana sih kehidupan preklinik pada mahasiswa kedokteran. Jadi kalau misalnya di kedokteran atau mahasiswa kedokteran itu, kuliahnya itu ada 2 tahap nih. Yang pertama, dia preklinik untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran, dan yang kedua selanjutnya adalah profesi atau kita nyebutnya klinik atau koas. Nah pas aku dulu, aku angkatan 2013, jadi pas preklinik itu adalah angkatan pertama yang menempati RIK UI Depok. Jadi Fakultas Kedokteran pertama kali pindah itu pas angkatanku masuk. Jadi pas itu aku S1-nya atau kliniknya itu sebagian besar itu pendidikannya ada di Depok. Nah sementara untuk pas kliniknya nanti berada di Salemba, paling sering di Salemba, dan di beberapa rumah sakit jaring yang udah bekerja sama nih sama UI. Nah di sini aku akan sharing yang bagian prekliniknya ya, karena kan preklinik itu pas awal-awal kita masuk dan metode pembelajarannya juga beda sama klinik. Mungkin nanti kalau memang kalian mau aku ceritain juga yang tentang fase kliniknya atau pas profesi atau pas koas, kalian bisa komen juga di bawah. Jadi kalau misalnya kita lagi melakukan satu modul, ya udah kita nggak punya mata kuliah yang lain istilahnya, jadi kita cuma fokus di satu mata kuliah itu aja. Mungkin beberapa yang berkaitan, ada yang paralel juga, cuma itu masih berkaitan juga. Nah sementara kalau di fakultas lain kan mungkin beda-beda ya, mungkin satu minggu ada beberapa mata kuliah yang harus dijalani, tapi kalau di kedokteran itu enggak, jadi per modul gitu. Misalnya lagi di modul reproduksi, nanti udah belajarnya di situ, kuliahnya tentang reproduksi, praktikumnya juga tentang materi yang sama, diskusinya juga dengan materi yang sama. Jadi semuanya itu tentang satu modul itu, dan biasanya dilakukan selama 6 minggu. Ya, jadi 6 minggu full itu belajar modul itu. Nanti ujian yang diambil nilainya itu ada 2 kali biasanya. Jadi kita nyebutnya sumatif 1 sama sumatif 2. Kalau sumatif 1 itu berarti yang pas minggu ketiga. Terus kalau yang sumatif 2 itu pas minggu ke-6, jadi udah mau selesai gitu. Nah di sini aku mau sharing, kebetulan aku lagi baru aja ngerapihin beberapa file yang zaman dulu gitu, jadi aku mau sharing juga biar aku juga kalau misalnya lagi agak-agak demo atau aku pengen nonton lagi mungkin bisa termotivasi sendiri gitu kan. Jadi ada beberapa foto-foto zaman jadul, zaman pas aku maba, foto sama teman-teman aku, foto sama senior, dan banyak lagi. Nanti kalian, makanya kalau penasaran kalian nonton video sampai habis aja ya, karena ini akan seru banget sih, ini akan banyak membawa aku flashback juga, dan mudah-mudahan kalian juga akan dapat gambaran juga sih setelah kalian nonton ini. Oke, jadi yang pertama untuk preklinik itu dimulai dari kalian masuk menjadi mahasiswa baru. Nah dulu pas aku mahasiswa baru itu, jadi kita bolak-balik, jadi pas itu 3 hari kita kegiatannya ada di Salemba, sementara tempat tinggal kita itu di Depok. Jadi beberapa teman-teman aku tuh ada juga yang dia nginep di tempat temanku yang lain yang deket sama Salemba, dan beberapa yang lainnya juga ada yang cari kosan atau cari tempat tinggal sementara yang ada di Salemba. Jadi biar gak terlalu bolak-balik, karena kan pagi-paginya itu berangkatnya pagi banget, antara jam 6 sampai jam 7 itu harus sudah sampai di sana. Pas pertama masuk itu materi yang paling awal itu paling sering adalah yang bareng sama fakultas lain. Jadi rumpun ilmu kesehatan tuh biasanya bareng, itu ada agama, ada bahasa Inggris, ada pokoknya macam-macam, beberapa mata kuliah yang memang bukan khusus untuk fakultas kedokteran aja. Jadi
seluruh di UI itu semuanya wajib ambil mata kuliah itu. Nah, nanti setelah semester 2 kalau nggak salah itu baru mulai masuk ke yang materi-materi udah masuk ke kedokteran gitu. Jadi pas pertama kita masuk modul, kita akan dapat yang namanya BPKM. Mungkin nanti aku akan kasih gambar lihat juga yang namanya BPKM. Nah, nanti di BPKM itu ada target dari satu modul itu kita belajar apa aja sih, buku panduannya apa aja, jadwalnya apa aja, pemicunya ngapain aja, dan nanti hasil akhir komponen-komponen nilainya berapa aja persenannya. Jadi di situ benar-benar kita udah tahu bagian-bagian yang akan kita jalani selama satu modul itu. Nah, kegiatannya ada apa aja? Nah, di situ ada macam-macam kegiatannya, mulai dari kuliah umum, nanti ada praktikum juga, praktikum yang non anatomi dan praktikum anatomi tergantung dari modulnya. Kalau memang perlu ada yang anatomi biasanya ada. Terus ujiannya juga ada, tadi aku bilang ujian sumatif 1 sama sumatif 2. Ada juga ujian praktikum yang integrasi, ujian praktikum anatomi. Kalau yang praktikum anatomi itu sama kayak yang mungkin di video aku sebelumnya, jadi kira-kira gambarannya gitu. Nah, selain ada kegiatan akademis, ada juga kegiatan non-akademis, dan menurut aku itu menyeimbangkan kalian supaya kalian gak cuma belajar di bagian akademisnya aja, tapi kalian bisa juga bersosialisasi, dapat skill tambahan dari organisasi yang kalian ikutin atau dari kegiatan ekstra kampus yang kalian ikutin, selama kalian bisa mengenali diri kalian dan tahu batasnya di mana. Oke, ini aku akan kasih gambar ke kalian. Jadi ini pas wawancara kolega FKU 2013. Jadi pas pertama masuk itu kita disuruh wawancara beberapa absen di atas kita dan beberapa absen di bawah kita. Tujuannya ya biar kita kenal satu sama lain, terus kita disuruh foto, terus nanti minta tanda tangan juga, terus nanti dibikin rangkumannya orang itu siapa, namanya siapa, orang rumahnya di mana. Jadi kita kayak bikin rangkumannya gitu ke teman-teman kita. Terus ini pas wawancara senior di FKUI. Nah, ini pas wawancara senior itu ada yang pakai jakun, ada yang pakai baju bebas. Kadang kalau di luar kita pakai baju bebas juga. Nah, ini aku akan kasih lihat kalian gambaran dari BPKM atau buku pedoman kerja mahasiswa. Nah, ini nanti daftar isinya ada macam-macam juga ya. Ada pendahuluan, daftar rujukan, terus evaluasi, ada pemicu, dan ada jadwal. Mana jadwalnya? Pokoknya nanti ada jadwalnya, dan yang paling sering kita print adalah jadwalnya supaya kita nggak lupa hari ini jadwalnya apa dan harus berangkat jam berapa gitu. Nah, di PPKM juga ada yang namanya daftar buku rujukan. Jadi ada beberapa list buku yang direkomendasikan yang biasanya kita pakai untuk kita bikin tugas mandiri, lembar tugas mandiri, kita nyebutnya LTM kan. Nah, dari situ kita biasanya ambilnya dari sumber-sumbernya dari sini. Kadang bisa juga nambah dari jurnal. Yang penting itu benar-benar sumbernya harus terpercaya. Aku akan kasih gambaran ke kalian jadwal kita selama 6 minggu. Selama 6 minggu, dari minggu pertama sampai minggu ke-6 itu benar-benar udah ada jadwalnya. Kita masuk jam berapa, pulang jam berapa, selesai jam berapa. Dan kecuali ada reschedule gitu ya. Kalau ada reschedule mungkin bisa di luar dari jadwal ini atau ambil jadwal yang kosong gitu. Nah, ini kalau pas minggu pertama biasanya kita tuh ada pengantar modul itu pasti ya. Jadi dari ketua modul biasanya pengantar modul pas awal. Terus nanti ada kuliah umum. Terus udah mulai namanya diskusi kelompok. Nanti di diskusi kelompok itu ya udah kita ada beberapa orang, 6 sampai 8 orang. Terus nanti ada satu fasilitator yang nanti kita akan dikasih pemicu, terus nanti kita diskusi dari situ. Nah, dari hasil diskusi kita nanti kita dapat tugas, terus nanti kita mempresentasikan tugas kita ke teman-teman satu kelompok kecil. Habis itu nanti diundi, satu kelompok kan ada beberapa kelompok kecil tuh. Nanti di pleno, nih ada jadwal pleno. Nah, pas pleno itu nanti satu kelompok kecil itu mempresentasikan ke seluruh kesatuan angkatan yang di angkatan kita yang sedang menjalani modul itu. Ya, ini contohnya aja ya. Ini minggu kedua udah ada mulai praktikum. Praktikumnya juga ada beberapa. Nih ada praktikum bio histo PA, anatomi 1, anatomi 2 itu udah dijadwalin biasanya anak 1 ngapain, anak 2 ngapain. Ada diskusi. Nah, mandiri. Nah, di sini tuh mandiri sebenarnya tidak ada jadi istilahnya nggak ada keterikatan harus absen gitu. Jadi mandiri tuh dianggapnya kita belajar mandiri. Cuma mandiri tuh kayak jam kosong gitu. Dengan harapan kita tetap menggunakan waktu itu untuk belajar mandiri. Ini minggu ketiga. Oke, ini pas minggu ketiga kita harusnya udah mulai
masuk ke ujian yang pertama ya. Ujian yang pertama nah di minggu keempat ternyata. Jadi minggu ketiga habis, minggu keempat ada ujian sumatif 1. Ada sumatif 1. Terus minggu ke-6 biasanya udah ujian semua. Ujian praktikum, ujian sumatif itu ada di minggu ke-6. Biasanya udah nggak ada kegiatan perkuliahan lagi, tinggal ujian-ujian aja pas minggu ke-6. Dan ini adalah evaluasi ya, gambaran evaluasinya tuh kira-kira kayak gini. Jadi nanti ada bobot-bobotnya masing-masing. Kayak misalnya ujian tulis 1, ujian tulis 2 itu berapa persen nih? Di sini 45% paling tinggi ya, ujian sumatif 1 sama sumatif 2 itu ternyata paling tinggi. Jadi itu yang benar-benar dikejar. Dan semua komponen ini harus lulus, nggak boleh ada yang nggak lulus, karena kalau nggak lulus nggak bisa lulus modul, harus mengulang modul gitu. Nah ini contoh dari pemicu. Nah ini nih soal pas kita diskusi itu modelnya kayak gini. Misalnya kita yang pemicu 1, nafas berat dan kaki bengkak saat hamil. Nah di situ biasanya pas pemicu 1 tuh kita udah nanti ada fasilitatornya. Nah fasilitatornya itu udah punya kayak gambaran. Ini harus ngebahas tentang A, B, C, D, anatomi, fisiologi, tentang sistem reproduksi atau anatomi dan fisiologi pada ibu hamil misalnya. Nah ini untuk kegiatan perkuliahan kira-kira kayak gini, ini ruangannya. Kita duduk, berjajar-jajar, sekarang kayak enggak ya, corona, aduh kasihan banget. Auditorium, jadi biasanya ini tempat buat yang pleno besar itu. Jadi satu kelompok menjelaskan ke satu angkatan itu biasanya di sini. Untuk yudisium juga di sini. Terus ini temen kita lagi ada penampilannya ini pas yudisium kalau nggak salah ya. Nah ini praktikum, gambarannya kayak gini ya kalau praktikum. Ini foto-foto sama teman-teman aku pas udah selesai praktikum, biasanya kita sempat foto-foto atau nggak pas mau selesai modul, foto-foto juga. Nah ini ada beberapa tindakan praktikum yang membutuhkan kayak kita yang jadi OP-nya. Jadi kadang ambil darah dari kita juga. Nah ini beberapa kegiatannya. Nah ini jadi korbannya, bukan korban ya. Oh iya jadi orang percobaannya tuh teman kita sendiri, so ada yang megangin, ada yang melakukan percobaan. Nah ini diukur-ukur sendiri. Ini juga latihan masang-masang alat ini di modul pengelolaan bencana pas itu ya. Jadi ini dengan fakultas lain, nggak cuma fakultas kedokteran aja. Jadi kita sama fakultas lain biasanya, tapi sama kakak kelas fakultas lain gitu lah. Nah ini lagi pasang-pasang. Nah ini kadang kita juga ada praktikum sama hewan coba. Ini pakai katak dan pakai tikus. Oke, nah ini KKD, oh ya tadi aku lupa ya. Jadi di jadwal ada juga namanya KKD atau jadi di situ kita kayak pura-pura gitu. Jadi bukan pura-pura, kita belajar bagaimana kita memeriksa dan beberapa tindakan pemeriksaan yang dilakukan itu di KKD. Ini aku lagi KKD nih, latihan dulu nimbang bayi, periksa bayi. Ini kayak latihan melahirkan, nggak maksudnya latihan membantu persalinan. Terus ini pas diskusi, nah ini aku bilang jadi pas diskusi itu kelompoknya segini. Terus nanti ada fasilitatornya 1. Nah ini beberapa kelompok diskusiku, ada yang sama fasilnya, ada yang enggak. Nah ini kadang karena kita terlalu sering dengan orang satu kelompok itu, biasanya kita pas akhir modul kita makan-makan nih. Ini habis OSCE. OSCE itu ya ujian KKD-nya gitu. Nah ini kita juga kadang ngadain acara makan-makan nih, ini lagi rujakan. Lagi rujakan dulu. Masih dalam kegiatan perkuliahan, jadi kita yang namanya role play, jadi kita memperagakan seolah-olah menjadi dokter beneran dan nanti ada pasien beneran yang juga dari teman kita. Nah ini juga ada kegiatan sunatan massal. Ini foto-foto biasanya pas selesai modul atau selesai mata kuliah kita biasanya ada foto-foto gini. Ini lagi makan di luar, ini bareng Deka kelompok. Ini bareng kelompok diskusi kelompok. Ini ada yang futsal, terus ini kita datang ke panti asuhan terus bagi-bagi, terus ini bagi-bagi jilbab buat mahasiswa baru. Terus ini organisasi yang aku ikutin, aku ikut kafetaria dan di sini biasanya kegiatannya timbulnya itu kadang jalan-jalan, terus makan-makan bareng gitu. Oke, itu dia, aku jadi ingat dulu pas kuliah kayak gimana ya kan. Oke, itu dia yang aku sampaikan. Semoga kalian jadi ada gambaran dan juga kalian jadi tahu kegiatan apa aja sih yang dilakuin pas kalian preklinik. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.